Baik, kita diucapkan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, berjumpa lagi kita pada hari ini di hari Ahad tanggal 26 Juni ya, 2 minggu kita tidak berjumpa. Semoga sahabat semua Allah berikan keberkahan di dalam setiap detak jantungnya, di setiap aktivitasnya, semua ikhtiarnya Allah ridho, dan Allah berikan kemudahan dan insya Allah keberhasilan yang benar, keberhasilan yang berkah, keberhasilan yang Allah sukai dan Allah cintai. Karena apapun yang kita lakukan sahabat semuanya, baik berbentuk namanya juga amanah ya, amanah usia, amanah waktu, apapun yang kita habiskan untuk itu semuanya dengan masing-masing versi dari kehidupan kita nih masing-masingnya ya, yakinkan bahwa kita lakukannya dengan benar, dengan tepat, dan hasilnya cuma satu arahnya, yaitu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai derajat insyaallah takwa. Ya, orang-orang bertakwa inilah insyaallah yang nanti akan diberikan insyaallah yang disebut dengan Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah merasakan Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk, seluruh benda, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Rahmannya Allah bekerja di sana ya. Tetapi Rahimnya Allah, ya, rahmatnya Allah, Rahimnya Allah ditujukan hanya kepada mereka-mereka yang bertakwa. Marilah jadi pilihan Allah, jadi seorang VIP, ya, very important person di mata dunia, tidak terlalu penting. Di mata langit, di mata Allah Subhanahu wa taala, itu yang jadi utama. Ya, sahabat semua, mudah-mudahan kita selalu berdoa, semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan petunjuk, ya, petunjuk supaya kita menjalankannya dengan benar. Doa yang selalu diucapkan adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, bicara mengenai tadi itu ya, mau melangkah petunjuk gitu kan. Memang yang paling mudah itu kalau kita melangkah nih menjalani amanah-amanah kita ya, tugas-tugas kita sehari-hari, aktivitas kita. Mau ngapain nih 2 minggu ke depan kita nih sampai berjumpa lagi di dalam 2 minggu ke depan. Yang paling enak tuh sebenarnya adalah memang adanya petunjuk. Itu udah sangat jelas. Ya, dengan adanya petunjuk, setiap langkah kita itu tahu kita mau ngapain, mau kemana kitanya, apa konsekuensinya. Gitu. Ya. Kalau kita nggak punya petunjuk, kita seperti jalan dengan tongkat, mungkin kurang tepat kata-kata saya, karena seseorang yang tidak bisa melihat pun adalah makhluk yang Allah sangat sayangi, yang tentu saja beliau-beliau ini punya kelebihan-kelebihan yang mungkin kita nggak punya. Jangan-jangan mereka-mereka ini yang memiliki ketakwaan yang mungkin jauh lebih tinggi daripada kita. Jadi setiap orang sudah memang dipantaskan dengan yang terbaik. Setiap orang memegang paket yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi betapa menyedihkannya bahwa sebetulnya petunjuk Allah itu begitu tersebar, begitu banyak, tetapi kita tidak mampu melihatnya, kita tidak mampu memahaminya. Kita ada yang lebih menyedihkan lagi, ada orang-orang yang tidak mampu melihatnya, tidak mampu memahaminya. Tapi ada yang lebih menyedihkan lagi, yaitu mereka-mereka yang melihat petunjuknya tapi nggak mau ikutin. Mereka melihat dengan jelas petunjuk itu di depan mata, ya, jalannya sudah dikasih tahu ya, bahwa jalan ke depan itu
Kan banyak tuh kalau kita masuk ke dalam jalan-jalan, apa, ada tulisan tuh di depan gang buntu gitu ya, misalnya. Udah tahu ada gang buntu gitu, dan memang kita tidak mau mengarah ke sana, kita mau mengarah kepada tempat lain, tapi ngotot aja kita masuk ke dalam. Ya, akhirnya benar ketemu buntu. Akhirnya harus muter lagi seperti itu. Ya. Dilarang belok kanan, tetap aja belok kanan. Akhirnya nabrak, macam-macam ya kejadiannya. Manusia ini aneh-aneh, sahabat semuanya. Kalau sahabat semuanya ngelihat perkembangan berita, perkembangan kejadian-kejadian semakin kemari, semakin aneh, sahabat semuanya ya, semakin aneh, semakin tapi begini, semakin aneh, tapi semakin jelas itu yang namanya pembeda antara yang baik dan yang benar. Ya, untuk kita, untuk sahabat-sahabat semuanya yang sebaiknya melatih kepekaan. Kejadian-kejadian di sekeliling kita itu menunjukkan hal-hal yang memang sangat luar biasa. Silahkan sebut kejadian apa deh. Banyak sekali ya, saya juga kalau menyebut nanti jadinya gibah. Tapi banyak sekali gitu ya, kejadian-kejadian yang nggak masuk. Bukan masalah, nggak masuk di akal, sahabat. Nggak masuk di akal itu bukan di akal yang di sini nih, nggak masuk akal yang di sini nih. Nggak masuk akal tauhid gitu ya. Nggak ngerti gitu ya, bagaimana seseorang bisa menyiapkan sebuah program gitu kan dengan membagikan minuman keras gratis itu dengan mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan atas nama yang sama dengan Nabi kita Rasulullah SAW dengan Nabi Muhammad, kan nauzubillah, itu kan suatu hal yang nggak ngerti kenapa bisa nyampe gitu pikiran itu besar. Ya. Nah, ada lagi hal yang lain. Banyak sekali sahabat. Yang terakhir saya juga baca satu berita gitu ya, bahwa pemerintah di Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi yang saat ini sudah mulai bergulir kepada sang pangeran, itu mulai mengizinkan ya pada para kaum wanita di sana untuk membuka hijab. Ya, jadi sudah tidak menjadi kewajiban lagi kepada wanita untuk bisa membuka hijabnya di tempat umum. Walhasil akhirnya berlomba-lombalah para wanita di negeri tersebut untuk membuka hijab. Bukan cuma itu, tetapi memotong rambutnya menjadi pendek-pendek ya, menjadi pendek-pendek supaya praktis katanya. Nauzubillah min dzalik. Hal tersebut sangat tidak menyenangkan di mata tauhid ya, dan sangat tidak masuk di dalam akal kholbi kita. Ya. Tapi inilah sahabat semuanya ya, bagaimana kita memang mau melangkah ke depan pada rencana-rencana kita. Kalau kita tidak memiliki petunjuk, kalau kita punya petunjuk, insya Allah jelas ya, mana insya Allah Al-Furqan itu bekerja, Al-Quran bekerja sebagai Al-Furqan itu terjadi, di mana jelas mana yang hak, mana yang batil. Makanya sahabat jangan pernah meninggalkan Quran sekalipun ya. Saya, guru kami mengajarkan kalau mau berani-beraninya meninggalkan Quran ya, kalau dalam tanda kutip berani-beraninya meninggalkan Quran selama-lamanya 3 hari saja ya. Itu pun kalau berani. Oke, baik sahabat. Nah, bicara mengenai petunjuk itu ada yang. Pak Julia mau tanya. Silakan langsung aja, nggak apa-apa. Silakan Mas Adi. Jangan tinggalkan Quran paling nggak 3 hari. Artinya Quran di sini benar-benar kitab yang kita pegang, atau kita mempelajari Quran lewat handphone dengan alasan praktis. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, jawaban yang sangat bagus. Tentu saja saat ini kita tuh dibalik mengiringi ya, mengikuti dari keanehan-keanehan yang saya sebutkan tadi terjadi, tapi hal-hal lain juga menjadi kemudahan-kemudahan. Bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah diberikannya kita akal budi ya, dan akal pikiran untuk kita membuat perbaikan-perbaikan dan pembaruan-pembaruan. Salah satunya teknologi ya, yang sering saya juga ingatkan. Bahkan teknologi ini juga sering oleh Allah disampaikan ya, di dalam surat dalam surat Ar-Rahman sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan tembus kamu manusia dan jin ke langit ya, tidak akan tembus kalian gitu kan, kecuali dengan adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu tafsirnya adalah kekuatan itu adalah ilmu pengetahuan teknologi. Artinya seperti tadi Mas Adi dan kawan-kawan semuanya, sahabat semuanya, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang ada,
sesuatu yang disediakan, sesuatu yang berkembang, rutenya cuma satu, mendekatkan diri kita tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang berkembang tadi itu insya Allah akan menjadi keberkahan. Al-Quran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada, Qurannya bentuknya aja juga belum ada, semuanya berbasis kepada lisan dan hafalan. Baru di zamannya Umar, ya Umar radhiyallahu an, baru mulai kemudian dikumpulkan dan pada akhirnya menjadilah sebuah kitab yang memang sudah dikumpulkan dari daun-daun dan seterusnya, yang dicoba berserakan itu. Nah, menjadilah sebuah kitab Quran yang kita kenal seperti sekarang, yang Allah sendiri memberikan jaminan terjaganya Quran itu. Ya Allah sendiri yang menjaganya, kami yang menjaganya sampai akhir zaman, begitu dalam ayatnya. Nah, bentuknya adalah kitab. Ya. Tetapi kemudian Quran itu sendiri, Al-Quran itu sejatinya adalah tidak harus selalu berbentuk kitab, sahabat. Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berkata-kata kecuali karena wahyu yang diwahyukan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, kalau mau melihat Al-Quran, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Al-Quran yang berjalan, kata Aisyah. Gitu, Sayyidati Aisyah. Nah, artinya apa? Artinya Al-Quran itu adalah firman Allah, ayat-ayat Allah, yang sebenarnya bentuknya bertransformasi menjadi akhlak kita. Petunjuk-petunjuk Al-Quran itu bisa datang itu, jangankan bentuknya buku nih seperti di belakang saya nih banyak Quran tuh. Ya, jangankan yang begitu gitu, sahabat semuanya. Burung yang sedang terbang itu adalah Al-Quran yang sedang bekerja. Kita naik pesawat nih sahabat ya, saya alhamdulillah kemarin beberapa kegiatan mengharuskan saya harus pergi dengan pesawat. Itu naik pesawat sekarang beda rasanya sama dengan kapan, dengan waktu nggak ngerti gitu ya, dengan waktu kita belum berquran. Pada saat kita berquran itu naik pesawat itu berbeda. Itu adalah ayat yang sedang bekerja. Bagaimana benda mati seperti itu bisa terbang tinggi ke angkasa gitu kalau tidak dengan izin Allah, kalau tidak ditopang dengan malaikat yang kita nggak pernah melihat seperti apa bentuknya. Jadi menjawab pertanyaan Mas Adi, bagaimana kita berdekatan dengan Quran? Ya silahkan, di HP itu ada Quran, silahkan berdekatan. Silahkan teruskan. Ya, saya juga mempunyai kebiasaan yaitu selalu mendekatkan diri kepada Quran itu di setiap ba'da subuh. Dimanapun, kapanpun, pokoknya harus gitu, wajibkan diri gitu. Nah, nggak, yang namanya bawa kitab begini kan gede banyak ya. Bawa kitab gitu kadang masuk koper malah jadi tebel gitu kan. Tapi kan ada yang di sini, ya, ada yang terpampang di tembok gitu, sahabat semuanya ya. Bahkan ada yang menarik loh, ada Al-Quran yang tersimpan di dalam hati. Ini ada yang disimpan di sini. Nah, ini Masya Allah nih yang sudah tersimpan di sini, terpatri di dalam hati Al-Qurannya, ya. Maka itu Al-Quran yang insya Allah yang hidup. Jadi Mas Adi dan sahabat semuanya, jawabannya adalah berdekatan dengan Quran yang mana saja. Ya, Al-Quran yang mana saja. Ya, Al-Quran yang ada di HP, Al-Quran yang ada di... Baik Pak Julio, makasih. Masalahnya tuh gini Mas Adi, ya masalahnya tuh gini sahabat semuanya. Apa nggak menyedihkan ya suatu situasi yang kita lihat, kemudahannya itu udah ada di mana-mana, tapi dia nggak mau mendekatkan diri kepada Quran. Apa nggak kelewatan yang kayak gitu? Nggak bikin gemes gitu. Yang gemes siapa? Kita aja, makhluknya Allah aja gemes ngelihatnya. Apalagi yang punya Quran, yang menurunkan Quran. Kalau yang menurunkan Quran ngelihat seperti itu kemudian marah, apa yang bukan yang nggak pantas gitu ya? Udah dikasih semuanya ada di sekelilingnya. Itu kan ibarat begini sahabat semuanya ya, oksigen ya, oksigen ada di keliling kita. Oksigen itu ada di sekeliling kita, mau dipakai kapan aja gratis, sahabat semuanya, nggak diukur, nggak pernah, nggak tahu ya kalau Allah mau menghabiskan sih ya, oksigen di dunia ini dihabiskan bisa saja, tapi sejauh ini nggak pernah habis ya, sahabat semua, berputar terus dengan siklusnya. Tapi ada orang, misalkan nih, bayangkan orang oksigen yang ada di sekeliling kita ini, ada orang yang sengaja nggak mau hirup. Ada orang yang sengaja menutup hidungnya supaya nggak bangun napas. Saya nggak tahu kata yang tepat buat itu apa ya. Apakah orang ini
tergolong fasik, ya, yang sudah tahu tapi nggak mau jalankan, oksigen itu ada, silakan dihirup, tapi dia nggak mau. Apakah tergolong orang ini, mohon maaf, kata-katanya sedikit kasar, bodoh, udah ada kok nggak dipakai? Ataukah orang ini nggak mengerti? Nggak paham saya. Ya. Sulit sekali kita membayangkan manusia-manusia dan nyatanya ada di sekeliling kita. Nyatanya jangan-jangan di ruangan ini, di lingkungan keluarga, dan faktanya demikian, ada yang demikian. Ya, Qurannya tersebar kok di mana-mana. Coba tuh lihat. Saya memang sengaja bukannya mau pamer-pamer nih sahabat semuanya ya, tetapi mau menunjukkan bahwa Quran itu ada di mana-mana dan banyak sekali. Ada orang yang punya Quran bukunya banyak, ya dicicil aja gitu ya. Ada Quran untuk ada 2, 3 Qurannya sama kan, Qurannya memang di mana-mana sama gitu kan. Jangan ya satu ditukar-tukar gitu, karena nanti bakal ditanya sahabat. Ya, semua yang ada di milik, yang bukan di milik ya, yang ada di tempat kita tuh bakal ditanya, dipakai. Nah, oke, jadi mudah-mudahan jawabannya cukup panjang lebar, menginformasikan ulang lagi. Ya Pak Julio, makasih. Ya, makasih Mas Adi. Menginformasikan lagi saja bahwa semua fasilitas Rahman yang Allah itu ada loh di sekeliling kita. Ya dipakai dong. Ya. Kalau makanya tidak salah guru kami menyampaikan bahwa kalau berani-beraninya meninggalkan Quran 3 hari. Kalau berani-beraninya, karena ya kalau udah dipikir-pikir nggak ada yang sebenarnya nggak boleh berani. Orang gampang sekali mau kita bersentuhan dengan Quran. Al-Fatihah, insya Allah nggak ada yang nggak hafal Al-Fatihah, itu aja udah Quran. Ya, sentuhlah Al-Fatihah. Ada yang nggak berani-beraninya nggak mau baca Al-Fatihah di dalam sholatnya, ya sangat mengherankan. Ya, nauzubillah min dzalik. Baik, sahabat semuanya. Bicara mengenai petunjuk, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, petunjuk itu disebut juga dengan hidayah. Hidayah ini, sahabat semuanya, hidayah ini mahal luar biasa, sahabat semua, mahal luar biasa. Ya. Hidayah ini apa ya, agak menakutkan sahabat semuanya. Jadi bayangkan ya, hidayah itu turun, petunjuk itu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang Allah mau. Yang Allah mau. Jadi kalau kita bagian dari orang-orang yang merasa mendapatkan hidayah, pegang sahabat semuanya. Karena nggak setiap orang lo dapat hidayah. Ya, Allah memberikan hidayah kepada mereka yang mau, dan Allah menutup hidayah kepada mereka yang Allah mau. Kita nggak punya kuasa sama sekali. Kita nggak punya kuasa sama sekali, sahabat. Ya. Yang bisa kita lakukan cuma memohon supaya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkan ya Allah yang benar itu benar supaya kita bisa jalankan. Tunjukkan yang salah itu salah supaya kita bisa hindarkan. Lalu Allah kita cuma bisa minta tolong sama Allah, ya kan? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ta'atik, ya kan? Sahabat, kita cuma bisa minta, ya Allah yang bolak-balikin hati, ya. Tetapkan hatiku kepada din. Karena kesadaran penuh kita bahwa hidayah dari Allah itu benar-benar sesukanya Allah mau dikasih ke siapa, sesukanya Allah mau dilepas dari siapa. Nauzubillah. Ya. Nauzubillah. Kami sendiri dalam perjuangan menyaksikan sebuah resiko hidayah yang terlepas, sahabat semuanya. Ya. Kami sendiri dalam perjuangan itu. Nah, ini untuk mengingatkan kepada kita. Jadi, waspada sahabat terhadap diri kita sendiri, ya, terutama terhadap lingkungan kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, waspada. Karena Allah itu benar-benar memilih, menyaring, mengayak siapa yang diberikan hidayah dikendakinya, siapa yang ditutup dilepaskan, ya. Dan janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sudah diberikan petunjuk kepada Allah, tidak ada satupun dalam bentuk makhluk Allah di dunia, di langit yang bisa menghalanginya dan merubahnya. Nggak bisa. Kalau Allah sudah bilang, iya saya berikan hidayah kepadanya, nggak ada satupun, ya, yang bisa merubahnya.
Masalahnya demikian juga kebalikannya. Pada saat Allah bilang bahwa akan aku lepas hidayah ini dari dirinya, dari makhluk ini, dari manusia ini, tidak ada satu pun yang bisa menolongnya pun, yang menolongnya. Ya, nggak ada satupun. Sahabat semuanya, ini adalah perjuangan yang sangat dahsyat, ya, yang sangat berat untuk bisa menjaga hidayah ini. Makanya bersyukur. Ya, saya ingin menunjukkan beberapa contoh, beberapa kejadian gitu, dan lalu sebenarnya bagaimana sih kita supaya bisa menjaga hidayah tersebut, sahabat, gitu ya ceritanya gitu hari ini. Contohnya adalah satu kejadian yang terekam di dalam sejarah, di dalam Quran juga bahkan diabadikan, mengenai bagaimana seseorang yang sangat melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelindung, penjaga, gitu ya, luar biasa, tameng utama, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu paman beliau, ya. Dan sejarah membuktikan dan sejarah mencatat bahwa paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pada akhir hayatnya karena usia akhirnya Allah wafatkan dalam kondisi yang tidak beriman. Ya. Aku menjagamu, ya Muhammad, supaya apa kalimatnya kalau saya tidak salah, ya, untuk menjadi bagian ini apa namanya, kedudukan keluarga kita yang utama di dalam kaum Quraisy. Ya, jadi itu yang dijaga, tapi imannya tidak bergerak, sahabat. Ya, hidayahnya tidak dapat sampai akhir hidupnya. Nauzubillah min dzalik. Dan pada riwayat tersebut juga sejarah membuktikan bagaimana pada suatu masa itu Rasulullah SAW, sang utusan Allah, pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, berjanji bahwa aku, kata Rasulullah SAW, aku akan minta pada Allah untuk mengampunimu, aku akan berdoa kepada Allah untuk mengampunimu, paman, dan memasukkan engkau ke surga. Karena luar biasa jasanya paman ini, ya, luar biasa jasanya. Enggak, Rasulullah secara fisik sulit bertahan pada saat itu kalau tidak di dalam perlindungannya beliau ini, gitu. Dan Rasulullah sendiri sangat merasakan perlindungan itu dan kasih sayangnya. Maka aku akan meminta kepada Allah, kata Rasulullah SAW. Aku akan meminta pada Allah supaya engkau diampuni, paman, dan dimasukkan ke surga. Kita bukan nabi, sahabat semuanya. Ya. Rasulullah SAW bukan sekedar nabi, tapi rasul, kekasihnya Allah. Yang namanya kekasih, sahabat semuanya, yang namanya nabi, yang namanya rasul, kalau bikin salah tuh langsung ditegur, sahabat semuanya. Kalau kita enggak nih, kalau kita salah, manja ya, kita manja. Kadang-kadang ada yang salah tahu, ada yang salah nggak tahu, terus saja bikin salah. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Manusia terbaik ini pada saat berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung tegurannya turun. Maka turunlah terkait dengan kata-kata Rasulullah SAW tadi, turunlah yang disebut dengan surat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56. Ya, silakan sahabat semuanya nanti untuk jadi PR. Saya buka aja deh nih ya, biar kelihatan semuanya nih. Surat Al-Qasas ayat 56. Yuk kita lihat seperti apa dia. Oke, sebentar sahabat semuanya. Surat Al-Qasas ayat 56. Nah, seperti ini bunyinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Yang artinya, terjemahannya adalah, silakan dibaca sahabat semuanya. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Rasulullah SAW makhluk terbaik pilihan Allah yang sudah dicuci sejak kecil, kekasihnya Allah, diberikan apa yang nggak diberikan kepada manusia lain. Ya, kekasihnya Allah. Ya. Tapi pada saat Rasulullah minta yang seperti tadi, ampunilah pamanku yang memang tidak beriman ini. Ya. Bukan, Rasulullah nggak begitu caranya, kata Allah.
kau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Orang-orang yang engkau kasihi. Ini orang bukan sembarangan. Ini orang keluarga kita. Ini orang sahabat kita. Ya. Bahkan kita tidak dapat memberi petunjuk kepada mereka. Tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya. Ya Allah. Ya Allah. Lihat sahabat semuanya. Ya. Walakinallaha yahdi mayyasha'u. Walakinallaha, maka Allah itu ya memberi yahdi memberi petunjuk kepada siapa? Mayyasha, yang kepada yang dia mau, kepada yang dikehendakinya. Dan ditutup dengan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu orang-orang yang mau menerima petunjuk. Gak gratisan sahabat semuanya. Petunjuk dari Allah itu mahal. Petunjuk dari Allah itu mahal dan Allah maha tahu karena Allah yang bikin. Karena Allah yang buat manusia tersebut. Allah yang bikin kita, Allah yang bikin saudara kita, Allah yang bikin sahabat kita, Allah yang bikin anak kita, Allah yang bikin orang tua kita, Allah yang bikin pasangan kita. Allah yang bikin. Setelannya Allah yang tahu. Akan kemana larinya, akan kemana jadinya, Allah yang maha tahu. Udah ada tuh di Lauh Mahfuz, ya kan? Asalkan ujungnya tetap dua, sahabat semuanya, ya. Akan setiap orang ujungnya cuma dua kok, ya kan? Akan baik atau tidak, itu aja. Kita mau melangkah kemana, lompat-lompat kan pernah kita bicarakan ya, ingat ya. Ya. Dari satu takdir kepada takdir yang lain, maka pastikan takdir terakhir kita tuh ada di tempat yang baik, insya Allah. Karena kita melompat tuh dari kiri kanan terus seperti itu. Ya. Allah lebih tahu orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi benar-benar kita nggak punya kuasa apapun, sahabat semuanya, mengenai hidayah ini, mengenai petunjuk ini. Ya. Maksudnya dari surat ini tuh apa, kalimat ini, dari pesan Allah ini, maksudnya firman Allahnya apa? Mau nunjukin bahwa nggak sembarangan orang itu dapat hidayah, nggak sembarangan orang bisa beriman. Mereka itu pilihan-pilihannya Allah. Lalu kalau sudah dipilih Allah, sadar dong benar-benar. Udah dipilih. Udah dipilih. Kalau sudah dipilih gitu, sahabat semuanya, terus masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan dosa, masih nggak mau ikut aturan, gitu kan, masih meninggalkan hal yang baik, masih udah diajak nggak mau, ya salah siapa gitu nanti kalau Allahnya marah? Salah siapa? Kembalinya kita itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada alamat-alamat yang kita mulai bikin dari sekarang nih sahabat. Perhatikan, kembalinya kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kepada alamat rumah yang dari sekarang ini kita sudah mulai bikin. Ya enak loh. Sebenarnya jadi orang Islam itu enak sahabat semuanya. Kalau kita nih hidup di dunia nih sahabat, mau tinggal di mana gitu ya, kita ada aturannya macam-macam tuh, yang nggak boleh tinggal di situ lah, yang mesti punya surat banyak aturannya deh, sahabat, bener gak? Tapi kalau nanti di dunia di negeri akhirat ya, itu kalau mau ya tetap kita tuh punya masuknya itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita udah bisa mulai mendaftar alamat kita tuh di mana. Tinggal nanti izinnya keluar apa enggak gitu. Ya. Jadi kalimat ini menunjukkan beberapa, atau ayat ini menunjukkan beberapa cara pandang sahabat semuanya. Ya. Cara pandang yang pertama adalah tidak peduli mau kita kasihi atau siapapun orang terdekat kita nggak bisa memberi petunjuk. Nggak bisa, bukan kita. Allah yang beri petunjuk. Terserah kepadanya. Karena artinya apa kalau di sini? Kalimat penutupnya, ya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Walaupun kepada anak kita, Pak Juli, Allah lebih mengerti orang-orang yang tidak. Subhanallah, seperti itu, memang demikian Mas Adi. Makanya saya sampaikan tadi, siapa orang yang kita kasihi sekeliling kita? Coba lihat lagi. Ada pasangan, ada anak kita, ada orang tua kita, ada sahabat. Nah, saya sampaikan tadi, kami sendiri dalam pertempuran itu. Maka saya katakan dari hati ini bahwa ini adalah sesuatu yang berat. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah pegang, kalau kita sudah merasakan, kalau kita sudah melihat seluruh keluarga kita punya yahdi, punya petunjuk,
Bersyukur sahabat. Ya, jangan kecewakan hidup kita itu dengan dengan kegiatan atau tingkah laku yang aneh-aneh. Jangan. Mahal sahabat semuanya. Mahal. Petunjuk dari Allah ini mahal. Ya, untuk mereka yang belum pernah menyaksikan proses petunjuk itu, hilang mungkin nggak merasa ini mahal. Ya, tapi untuk mereka yang disempatkan untuk bisa melihat bagaimana resikonya petunjuk ini hilang, subhanallah, mahal sahabat. Ya. Dan adanya kejadian-kejadian itu adalah untuk memberikan peringatan. Adanya kejadian-kejadian itu adalah untuk menjadi pembelajaran kepada kita, diri kita sendiri. Ya. Sahabat semuanya setiap hari mengalami kejadian. Itu adalah pesan-pesannya Allah. Ya. Barangkali kejadian-kejadian yang sahabat terima, ya, itu bisa jadi adalah bagian dari petunjuk orang lain untuk bisa memberitahu kepada orang lain kalau mengalami hal tersebut. Kita lanjutkan sahabat semuanya, ya. Lalu kalimat berikutnya atau ayat berikutnya adalah yang saya ingin tunjukkan adalah di dalam surat At-Taubah ayat 113, ya, silahkan nanti dicek, ya. Surat At-Taubah ayat 113 yang bunyinya seperti ini. Ya. Ini kan tegurnya 2 kali gitu ya. Tegurnya 2 kali Rasulullah SAW itu diomelinnya 2 kali. Yang pertama tadi, nggak bisa. Nggak gitu caranya Muhammad, kata apa, mudahnya kayak gitu. Ya, nggak begitu caranya. Ya, kasih petunjuk itu aku, kata Allah, bukan kamu. Yang kedua, lihat sahabat semuanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak pantas bagi Nabi. Nggak pantas bagi Nabi. Dan orang-orang beriman. Kalau kita, sahabat semuanya, mengaku kita adalah orang-orang beriman, dan sebaiknya kita mengaku dan kita meyakini bahwa kita orang beriman. Supaya bagian dari yang dipilih Allah tadi, insya Allah. Tidak pantas bagi Nabi. Dan orang-orang beriman memohon ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Nggak pantas, kata Allah. Nggak gitu caranya. Ya. Sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, kata Allah, firman Allah demikian. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah min dzalik, sahabat semuanya. Lo lihat di sini. Lihat, kalimat ini saling susul menyusul tadi. Ya, firman-firman 2 ini saling susul menyusul. Yang pertama adalah, tunggu dulu, bukan engkau yang memberikan petunjuk, aku yang beri petunjuk. Dan aku tahu loh, ya kan, siapa yang memang nggak pantas dapat petunjuk. Yang kedua adalah nggak boleh doain, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena orang-orang musyrik itu jelas masuk ke dalam neraka. Nah, ya, nauzubillah min dzalik. Meski orang-orang terdekat yang kita kasih, nauzubillah min dzalik. Sahabat semuanya. Sekali lagi Allah mau menunjukkan lewat 2 firman Allah ini adalah begitu mahal, ya, yang disebut dengan Yahdi tadi, petunjuk tadi, hidayah tadi, ya. Mahal sekali sahabat semuanya, ya. Nggak berlaku, nggak ada kalau sekarang itu ada istilahnya, kalau kadang-kadang orang tuh kedekatan hubungan, apa istilahnya, hopeng, terus ada lagi relasi, ya, relasi. Biasanya di dalam bisnis, di dalam silaturahim kadang-kadang juga dipakai kata tersebut, ya, silaturahim. Kalau mengenai petunjuk Allah nggak ada tuh kayak gitu. Murni hanya dari Allah kepada setiap makhluk, kepada setiap insan, kepada setiap jin dan manusia, murni dari Allah. Nah, jadi sahabat semua, pelajaran apa yang kita dapat pada dihadapkan pada ilmu dalam 2 ayat ini, sahabat semuanya? Sekali lagi, bahwa dijaga keimanannya, ya, dijaga diri sendiri dan kemudian keluarganya, ya, wa anfusikum wa alikum nar, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka, dijaga. Caranya gimana? Minta tolong sama Allah, ya, kembali kepada Quran. Dan bagaimana hasilnya?
serahkan kepada Allah. Caranya, cari di dalam Quran, kembalikan semuanya ke Quran, ya, dan hasilnya sekali lagi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan sahabat, ya, dengan amanahnya masing-masing, karena menarik ini topik ini untuk kita bahas. Ada yang sedang Pak Julio, silakan Mas Adi, silakan. Contoh nih, kayak kajian di minggu ini, saya juga pernah mengalami yang namanya kesulitan berbagi waktu kan. Yeah. Ada aja alasan untuk nggak ikut kajian ini gitu. Yeah. Tapi sepanjang nggak ikut kajian ini, di kepala tuh berpikirnya gini, apa ini bagian dari hidayah yang tidak saya dapatkan? Artinya kok menuju kebaikan itu kayak susah gitu. Itu gimana Pak Julio? Karena bukan saya nggak mau menyebut beberapa orang ya atau orang lain. Saya mau nyebut diri saya sendiri aja gitu. Saya pernah ada di fase di mana udah ada niat untuk melakukan perubahan-perubahan. Salah satu yang paling utama adalah menyiapkan waktu untuk mengkaji Quran. Tapi kok ternyata willingness itu nggak seperti kayak keinginan kita untuk membangun bisnis gitu. Tiap kali bangun bisnis ada aja peluang, tapi tiap kali pengen belajar ada aja alasan untuk nggak ikut gitu. Baik, terima kasih Mas. Nah itu gimana Pak Julio? Apakah ini bagian dari Allah tidak memberikan hidayah atau apa gitu? Yang jelas ketika saya tidak bisa mengikut kajian pun saya berdoa, ya Allah gitu, permudah aku untuk di pertemuan berikutnya. Nggak ada hal-hal yang membuat saya tidak lagi bisa ikut kajian seperti itu. Iya, baik sahabat semuanya. Baik, terima kasih Mas Adi. Ini kok ini nggak bukan suatu hal yang kebetulan ya. Semua itu Allah, lidah kita ini Allah yang atur, lidah kita ini Allah yang kendalikan. Pertanyaan-pertanyaan Mas Adi ini mengalir sesuai dengan rencana ucapan yang akan saya jalankan insya Allah. Kayak jadi moderator Mas Adi ini ya. Jadi moderator, jadi bertanya, mengalir kepada hal yang akan kita diskusikan insya Allah. Baik, saya minta waktu sampai 30 menit lagi sahabat, karena ini penting ya. Saya minta waktu sampai setengah, ini udah jam 11 kurang ya, minta 30 menit. Baik, begini. Apakah kesulitan kita mengikuti hal yang baik itu bagian dari kita hidayah yang tidak turun gitu ya? Intinya begini sahabat semua, ya. Hidayah itu ternyata bagian, ada dua bagian. Pertama adalah memang kehendaknya Allah, ya, mayyasya Allah, ya, tergantung izinnya Allah. Dan yang kedua, hidayah itu adalah diperjuangkan, sahabat. Ya, diperjuangkan. Ada mereka-mereka yang dalam tanda kutip beruntung karena memang dipilih oleh Allah, hidayahnya mengalir deras, ya. Tapi ada mereka-mereka yang memang memperjuangkan hidayah itu, maka izinnya keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Diperjuangkan. Ya, sahabat semua. Dalam perjuangan ini ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Jangankan kita yang sekelas orang biasa nih sahabat semuanya ya, mereka-mereka yang kelasnya sudah dalam alamat jelas di surga, para tokoh-tokoh pilihan Allah yang pernah hidup di dunia ini dan yang sekarang sudah dijanjikan surga semenjak hidupnya aja punya dua hal tersebut. Ada yang berhasil memperjuangkan hidayahnya, ada yang gagal memperjuangkan hidayah. Siapa contohnya? Ada dua contoh lagi selain Rasulullah SAW. Yang pertama adalah, ini untuk menjawab Mas Adi tadi ya, dan sahabat semuanya, mudah-mudahan kita dalam satu pemikiran yang sama. Contoh yang kedua adalah Asya, ya, Sayyidatul Asya, istri dari Fir'aun. Sahabat semuanya, radhiyallahu anha Asya. Sahabat semuanya, bagaimana seseorang wanita, seseorang istri, ya, yang berada di dalam lingkungan yang luar biasa rusak, berada dalam lingkungan yang menjadi musuhnya Allah, suaminya sendiri menjadi musuh terbesar Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi lihat bagaimana dia bertahan dengan hidayahnya. Ya. Bertahan dengan hidayahnya, tetap lillah ta'ala, tetap Allah ahad, Allah yang satu. Suamiku ngomong apa juga terserah dia, yang penting aku tahu Allah itu satu. Allah yang ini, bukan Tuhan bikinan yang itu, katanya. Sahabat semuanya. Dan Allah ganjarkan kepada Asya radhiyallahu anha surga. Ya, karena memperjuangkan itu. Bayangkan di dalam kondisi yang sangat rusak, sahabat semuanya.
Betapa sering kita berada dalam suatu kondisi yang rusak di kantor kita, di keluarga kita, ya kan? Dan kemudian apa? Kita melemah, gitu kan? Ya sudahlah kalau nggak ikut begitu, maka apa? Yang benar yang begitu jadinya. Gitu. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini juga tantangan yang terjadi, yang sekarang juga kami sedang dalam tantangan ujian Allah seperti itu, berada dalam suatu lingkungan yang rusak, sahabat semuanya. Ya, makanya saya salah satunya mengundang Mas Adi untuk diskusi itu lebih lanjut adalah terkait dengan hal ini sebetulnya. Kita nggak boleh perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh kita untuk menjadi lemah, ya tetap istiqomah di dalam lingkungan yang seperti apapun. Ya. Sayyidaty Asiyah radhiyallahu anha sudah membuktikan hal itu, sehingga jalannya jelas, memperjuangkan ya dengan kuat dan berhasil. Tapi ada juga satu kisah, sahabat, yang memperjuangkan dengan keras, tetapi Allah tidak izinkan untuk berhasil. Kisah yang sangat memilukan ini, contohnya adalah dari kisah sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh alaihissalam memperjuangkan bagaimana tauhid itu harus bisa masuk ke dalam begitu sebanyak mungkin manusia yang dikenal pada saat itu. Tapi hanya segelintir yang benar-benar mau mendengar. Hanya segelintir mereka yang mau ikut ke dalam kapal Nabi Nuh pada saat Allah menunjukkan kekuasaannya. Bahkan orang yang sangat dikasihinya, yang disebut namanya adalah Kan'an, anaknya beliau dari Nabi Nuh sendiri, nggak mau ikut, menolak. Betapa perjuangan yang sangat keras itu, ya, untuk bertahan kepada hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, petunjuknya Allah, petunjuknya naik kapal, kata Allah. Naiklah kapal kalian semua, karena akan aku buka semua keran air di bumi dan di langit. Naik ke kapal. Tapi ya itu terbukti ya yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, bukan kamu kok yang memberikan hidayahnya, petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, ya, tetapi aku. Maka Kan'an dimusnahkan, ditenggelamkan oleh Allah di depan mata bapaknya. Kan'an dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di depan mata bapaknya sendiri. Sebagai seorang manusia, walau nabi juga manusia, Nabi Nuh alaihissalam pada riwayat tersebut apa ya namanya? Ya mengadu ya. Nggak berani protes ya, tapi paling tidak mengadu. Ya Allah, ini anakku ya Allah. Itu anakku ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu Wa Taala secara ringkasnya? Bukan. Dia bukan anakmu. Nah, sahabat semuanya. Jadi salah satu bentuk indahnya hidayah yang ternyata harus diperjuangkan tadi adalah kita itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbuat baik atau menuju kepada rute-rute kebaikan, dan dipersulit kita untuk berbuat yang tidak baik atau menuju rute-rute yang salah. Tapi itu kuncinya kan di kata depannya, diperjuangkan. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita atau jangan-jangan diri kita nih yang masih memilih nih mau ikut ini, mau ikut itu, yang mana gitu kan. Ini ada kajian, sementara ada aktivitas lain. Dan selalu kalah di dalam pertempuran tersebut, ya silahkan. Pertanyakan lagi kolbinya. Ya, apakah hidayahnya bagian dari yang berani-beraninya mau melepaskan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ingat, Allah yang memegang muqallibal qulub, Allah yang pegang hatinya manusia, dan Rasulullah SAW pernah demonstrasikan, saya juga sering sampaikan, Rasulullah SAW di depan sahabat, tangannya itu seperti ini, gitu, mempertemukan tangan jari telunjuk dengan jempol. Allah tuh memegang iman seseorang tuh kayak begini nih, kata Rasulullah SAW. Nggak begini, nggak dipegang genggam seperti ini oleh Allah, tidak, diginikan aja pakai dua istilahnya ya. Jadi begitu rentannya kita tuh dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kan harus diperjuangkan, sahabat. Ya. Sekarang katanya ngaku-ngaku nih, sahabat semuanya ya. Ada yang mengaku, dan mudah-mudahan kita juga bagian dari yang wajib mengaku, hafal dan paham Al-Fatihah. Hafal dan paham Al-Fatihah. Ingat, salah satu
ayat yang terkenal di dalam Al-Fatihah adalah Auzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Rabbi, tunjukilah aku petunjuk ya Allah, jalan yang lurus, petunjuk, tunjukilah aku, kasih petunjuk jalan yang lurus. Berarti kan kita sebenarnya sudah bilang sama Allah bahwa aku mau perjuangkan. Aku tuh udah minta kepada Allah, bahwa kita sudah minta kepada Allah bahwa kita itu minta jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada takwa, jalan yang Allah berikan kepada orang-orang yang diberikan nikmat. Di kesempatan lain, kita sudah pernah membahas jalan-jalan yang diberikan orang-orang yang diberikan nikmat adalah jalan-jalan para anbiya, dan jalan-jalan para anbiya itu para nabi, para rasul. Dan jalan itu bukan jalan yang mudah, penuh dengan pertempuran, penuh dengan darah, penuh dengan kematian, penuh dengan kesulitan, mendaki. Sahabat semuanya, kita udah pernah membahas mengenai jalan mendakinya ini, artinya kita jangan cengeng. Kalau sulit di dalam hidupnya, jangan cengeng, karena sebenarnya kita sudah minta bahwa kita itu untuk menuju kepada nikmat, menjadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memasuki jalan yang berat. Itu udah janjinya Allah, dan itu memang sudah kita minta. Tapi hari ini kita tidak bicara mengenai itu. Hari ini kita bicara mengenai kita itu sudah minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Udah minta petunjuk sama Allah. Allah udah kasih petunjuknya, lalu nggak digunakan. Ya nggak masuk akal lagi kan, sekali lagi kan. Nggak masuk akalnya Kolbi. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Mas Adi, disampaikan oleh sahabat semuanya, mungkin juga terasa gitu kan. Pilihan mana yang mau diambil nih dalam begitu banyak pilihan kita dari hidup kita nih sahabat semua, setiap detiknya kita memilih. Pilihan mana yang mau kita ambil? Apakah itu tujuannya adalah kita, artinya hidayahnya lagi turun? Apa hidayahnya kita nggak dapat? Jawaban praktisnya adalah, menurut jawaban praktisnya nih sahabat semuanya ya, jangan coba-coba menantang Allah gitu. Ya, ingat pembicaraan kita dari tadi berbicara mengenai Allah memegang keimanan kita itu dengan seperti seutas tali yang benang yang sangat lemah seperti ini. Ingat bahwa ayat-ayat tadi mengingatkan kepada kita, memberikan warning kepada kita bahwa hidayah kita itu mahal, bahwa bukan manusia yang memberikan hidayah, bukan karena pertemuan dengan saya misalkan gitu ya, maka ini karena sayanya maka kita harus datang, bukan, nggak pernah seperti itu sahabat. Ya. Bukan, nggak pernah bisa seorang manusia memberikan petunjuk pada yang lainnya. Ya. Jadi kita berjuang sahabat untuk bisa menjaga itu. Artinya, apakah karena hidayahnya hilang atau hidayah? Bukan, tetapi lebih tepatnya adalah jangan mengambil resiko untuk Allah mencabut hidayah kita. Dengan seringnya kita mengabaikan siratal mustaqim tadi, petunjuk-petunjuk Allah. Sahabat semuanya, ya. Gini, sahabat semuanya. Gini, ya. Manusia ini makhluk adaptif, sahabat semua. Manusia ini makhluk adaptif. Seringkali manusia itu manusia itu insya Allah mampu bertahan kepada kondisi-kondisi dengan cara adaptif, ya, dengan cara kebiasa. Ya, misalnya, ya, misalkan kita pindah ke daerah yang dingin, kita nih orang Indonesia daerahnya panas, lalu kita tinggal ke daerah yang dingin, ya kan? Mau hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh nightmare kali masalahnya, sahabat semuanya, kedinginan luar biasa, nggak ada AC padahal, tapi udara dinginnya luar biasa, menggigil dan seterusnya, sahabat semuanya. Tapi ingat, manusia itu adaptif. Ya, dia bisa menyesuaikan diri sesuai dengan apa yang biasanya menjadi stimulus. Udara dingin yang terus-menerus datang setiap hari, lama-lama dia terbiasa. Badannya menyesuaikan, kebiasaannya menyesuaikan. Jadi terjadi itu manusia, ya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Manusia itu sebaik-baiknya makhluk. Salah satu kemampuan manusia yang nggak dimiliki makhluk lain, adaptif. Jadi kalau pindah ke tempat yang dingin, dia bisa satu merubah kebiasaannya. Misalnya pakai bajunya double-double. Yang kedua, badannya sendiri
itu insya Allah beradaptasi secara bertahap sampai sewaktu-waktu yang tanpa dia pahami, tiba-tiba dia merasa biasa aja kok, ini daerah nggak terlalu dingin, biasa. Emang dulu iya, waktu pertama pindah dingin banget. Sekarang asik aja, nyaman. Sering nggak kita kayak gitu? Iya nggak sahabat? Ya, dengan banyak kejadian yang lain. Punya bos galak. Punya bos galak tuh ya. Wah, dikit-dikit diomelin, baru datang, baru daftar, baru masuk kerja, ngomel. Yang misalkan kayak gitu, ada tuh kayak gitu. Kayaknya anak buah saya juga pernah ngomong gitu tuh ya. Galak gitu ya, apa-apa salah gitu sama semuanya. Tapi apa yang terjadi setelah 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan masa percobaan? Apa yang terjadi? Dari kalimatnya si karyawan bilang, enggak, dia nggak galak, dia itu tegas. Dia itu tegas, dia itu menyampaikan lugas. Hatinya baik, kata-katanya tajam, tapi hatinya lembut. Enggak, dia enggak galak. Lah pertama dia ngeluh sampai mau pingsan gara-gara digalakin semuanya. Ya, karena dia bisa adaptif. Ya, telinganya yang tadinya pekak merah gitu pada saat menerima omelan, lama-lama telinganya melihat itu sebagai sebuah informasi yang baik. Kan aneh sahabat semuanya ya. Tapi memang nyatanya sih gitu ya. Artinya nggak selalu yang keras itu jelek sahabat semuanya ya. Allah yang maha tahu. Nah, poin pentingnya adalah manusia itu adaptif. Masalahnya gini. Marilah berani ya, misalnya ya, coba nih ya kan, berani menantang Allah Subhanahu wa taala, lakukan dosa sahabat. Nauzubillah, jangan lakukan ya. Maksudnya ini bukan ajakan. Ini cuma perumpamaan ya, bukan ajakan, cuma perumpamaan. Ya. Jangan berani berbuat dosa. Ya. Berani atau ada jelas petunjuk dari Allah datang, abaikan. Ingat, manusia adaptif. Sekali, 2 kali dia gelisah tuh bikin dosa. Sekali, 2 kali kolbinya tuh meraung tuh. Ya. Pada saat petunjuk yang Allah diabaikan. Nih sirinanya bunyi di kolbinya. Muing. Hey, lihat itu petunjuk yang Allah tuh sudah jelas gitu kan. Petunjuk yang Allah tuh lihat ayatnya tuh, lihat masih ada tuh di layar ayatnya. Ya kan, udah jelas ayatnya seperti itu. Jangan. Tapi dia abaikan. Sekali, 2 kali, wah sampai gelisah nggak bisa tidur. 3 kali, 4 kali, demikian juga. Lihat apa yang terjadi. Manusia adaptif. Suatu waktu, insya Allah, pada saat yang dia tidak sadar, sesuatu yang tadi sifatnya negatif, perlahan-lahan berubah menjadi biasa-biasa saja. Lebih cilaka lagi, hal tersebut perlahan-lahan berubah menjadi positif. Nauzubillah min dzalik. Tinggalkan sholat. Ya, misalkan. Karena sibuk. Karena dalam perjalanan. Sekali, 2 kali meraung-raung hatinya. Gelisah, keringat dingin karena ketinggalan sholatnya. Coba lakukan sering-sering. Ya, jadi kebiasa dan asik-asik aja. Itulah manusia. Silakan Mas Adi, ada komentar. Tapi dalam konteks ini kita hanya bisa mengingatkan dan mendoakan ya Pak Julio ya. Betul. Ya betul. Rasulullah SAW sendiri juga pernah bukan pernah. Allah Subhanahu wa taala lihat lagi di Quran, banyak sekali dalam surat-surat itu runutan tuh, ya, baik runutan maupun lompat-lompat surat itu di ujung ayat penutupnya itu selalu disampaikan sama tuh. Engkau adalah memberikan peringatan saja. Hanya menyampaikan. Ya. Hanya menyampaikan. Ya. Allah yang akan menentukan hasilnya. Nah, tapi kita menyampaikan apa enggak gitu. Ya, kita menyampaikan enggak, makanya harus disampaikan. Makanya kita ngumpul di sini nih menyampaikan. Baik. Nah, Mas Adi, jadi pertanyaan tadi ya sahabat semuanya ya. Petunjuk kalau datang, ajakan kalau datang ya sebaiknya ikuti ya, kalau memang itu diyakini mengarah kepada kebaikan, mengarah kepada kita belajar, berlatih, mendekatkan diri kepada Allah, ikuti ya.
Karena kalau kita lalai ataupun dengan sengaja kita tinggalkan, ya lama-lama jadi biasa-biasa aja. Lama-lama menjadi sebuah hal yang akan menjadi kontraproduktif ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya gitu ya sahabat semuanya ya. Saya mau bicara kaitannya dengan tadi, sekaligus ada satu artikel yang menarik yang bisa saya tunjukkan sahabat semuanya. Orang meninggalkan sholat, ya kaitannya dengan ucapan apa, dengan diskusi tadi, meninggalkan sholat sekali, dua kali, karena urusan pekerjaan, karena urusan acara, karena urusan perjalanan, kayak gitu ya. Lama-lama jadi kebiasa tuh. Ya, lama-lama ringan meninggalkan sholat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai sahabat ingat, hidayah diperjuangkan, hidayah diperjuangkan, hidayah diperjuangkan. Titik. Ya, jangan biasakan diri. Ini para ahli gizi semua nih di sini yang saya tahu nih ya, para ahli gizi, dan saya paham dengan adanya, mestinya paham dong dengan masuk adaptif ini. Kan saya juga sering diajarin tuh ya kan, yang namanya untuk pertama kali melakukan perombakan transformasi apa namanya, bukan saya itu transformasi digital, kalau ini apa nih, transformasi kesehatan ya, nggak gampang gitu, tapi semuanya akan menjadi lebih mudah pada saat menjadi kebiasaan. Dan ternyata kebiasaan itu harus disengaja, dan kebiasaan itu yang tadinya nggak nyaman lama-lama jadi nyaman. Tidur jam 10 lah, harus diperjuangkan, hidayah diperjuangkan, sama aja sahabat semuanya ya. Udah, jadi kalau memang kita yang sebenarnya sehari-hari menjalankan sesuatu, memperjuangkan itu Allah punya mekanisme tuh sebenarnya juga begitu. Nah, bicara mengenai sholat tadi sahabat ya, ada orang-orang yang beralasan karena sibuk dan segala macam, itu dia lalai dengan sholatnya dan akhirnya nyaman-nyaman aja tuh meninggalkan sholat ya. Bahkan ada seseorang yang saya juga sangat kenal gitu kan, yang dulunya sholatnya sangat mengejar-ngejar, yang gelisah kalau pergi kemana-mana belum sholat, gelisah, yang sekarang malah bingung, sholatnya malah nggak pernah. Kan gimana ya sahabat ya gitu. Nah, saya mau tunjukkan satu artikel yang menarik sahabat ya, silakan ikuti artikel berikut. Bicara mengenai apa tadi, mengenai sholat yang dijaga tadi, kita lihat ya. Ini artikel menarik nih, baru udah lama sih ketemunya sih, sekitar 2 minggu lalu ya. Tuh lihat sahabat semuanya, udah kebaca ya, oke, lihat sahabat semua. Nama beliau adalah Syekh siapa? Muzaffar Syukor. Namanya aja udah indah sahabat semuanya. Orang ini ahli bersyukur. Bener nggak dia namanya ahli bersyukur? Kita coba lihat dari ceritanya nih. Syekh Muzaffar Syukor, astronot Minang yang mengandalkan tata cara sholat di luar angkasa. Sahabat semuanya, lihat foto beliau nih. Lihat foto beliau. Beliau ini adalah orang berkebangsaan Malaysia. Ya, lihat bendera itu Malaysia ya. Tapi orang Minangkabau. Ya, masih saudara kita sahabat ya. Orang Minang, ya orang Minang. Orang Minangkabau, ya. Sebentar, siapa yang ketok-ketok gitu? Sebentar sahabat semua, saya sebentar. Enggak. Ya oke, lanjut. Orang Minangkabau. Ya, alhamdulillah berbendera Malaysia, dan alhamdulillah beliau ini terpilih ya sebagai nggak terlalu banyak orang Asia yang bisa menjadi astronot. Dan beliau dapat tugas perintah untuk bekerja di stasiun luar angkasa ISS punyanya siapa gitu. Akhirnya beliau naik ke atas tuh pakai roket Soyuz, roketnya Rusia. Perhatikan sahabat semuanya, betapa banyak kita punya kegiatan pergi ya, berdinas kemana-mana gitu ya, berdinas kemana-mana, keluar kota, keluar daerah, atau bahkan berdinas dari rumah kita ke tempat lain dan meninggalkan sholat. Betapa banyak kita lakukan itu. Atau saudara-saudara kita, nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak tergolong. Atau minimal memikirkan kita nih mau pergi ke sana. Nanti waktu sholatnya kan udah ketahuan perginya berapa jam, kan ada waktu sholat yang kena, nih bagaimana cara nih strateginya gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau mau pergi kan kita, kalau memang udah yakin, udah punya perhitungan, kayaknya bakal kepepet nih, nggak akan keburu, ya udah sholatnya dijamak, digabung gitu kan, gabung ke depan apa gabung ke belakang dan seterusnya sahabat semuanya. Nanti kalau insya Allah sahabat Allah mudah-mudahan izinkan, amin ya rabbal alamin, kita semua bisa menikmati bertamu di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, di Baitul
Baitullah, mudah-mudahan ya dalam bentuknya haji, insya Allah amin, atau bentuknya umroh, ya insya Allah amin. Nah dalam safar demikian sahabat itu sering terjadi tuh. Ya. Tapi kan poinnya kita memperhitungkan sudah, ya kita dalam perjalanan safar, maka kemungkinan akan terjadi konflik dengan waktu sholat. Maka bagaimana strateginya, betul nggak? Tapi betapa banyak dan mungkin lebih banyak yang tidak terpikir hal tersebut. Ya pergi saja. Karena ada target di sana, ada pekerjaan di sana, dan seterusnya, sahabat. Ini Bapak ini, Bapak Syukor ini, sahabat, perginya bukan main-main ke angkasa, ke luar, ke atas sana, sahabat. Ke angkasa. Bukan ke sebelah lagi, ke atas. Pergi. Maksudnya apa? Dia berada di luar dunia. Kita mau pergi kemana-mana masih ada di globe, masih ada di dunia, sahabat semuanya. Beliau ini perginya naik ke atas di luar, lepas dari dunia, dari bumi. Lihat apa yang terjadi sebelum pergi. Lihat, baca di situ, ya. Beliau sudah memperhitungkan. Ternyata schedule berangkatnya itu di bulan Ramadan. Sahabat semuanya, lihat. Schedule berangkatnya beliau ini di bulan Ramadan. Dan sejak awal beliau sudah khawatir dengan schedule itu. Sejak awal Pak Syukor ini sudah khawatir. Lihat, saya berangkat ke sana saat bulan suci Ramadan. Lihat di sini, kalimat ini. Sebelum berangkat, Syekh Syukor mengaku tidak ingin meninggalkan sholat dan puasanya, meski berada di luar angkasa. Lalu dia menyiapkan strateginya, minta Kementerian Malaysia untuk cari tahu gimana caranya saya mau pergi nih ke angkasa luar, saya sholatnya gimana caranya. Puasanya saya gimana, kalau puasa mungkin masih dalam tanda kutip lebih mudah ya. Tapi kan petunjuk-petunjuknya gimana? Kapan matahari terbit, kapan matahari, orang dia berada antara bumi sama matahari, gimana caranya? Sahabat semuanya, lihat. Ya, seorang Syekh Syukor ini sebelum berangkat karena hidayahnya diperjuangkan, sahabat. Karena hidayahnya diperjuangkan. Maka dia mau pusing-pusing cari tahu, tolong saya gimana cara sholat di luar angkasa. Akhirnya singkat cerita, kementerian mengumpulkan para ulama dan akhirnya membuat sebuah kesepakatan. Baiklah, satu, kalau bisa ngelihat Ka'bah, sholat di situ. Ya lihat tuh kalau bisa ngelihat, karena stasiun angkasa luarnya ada di orbit ya. Jadi kalau bisa melihat lah itu daerah mana di bawah itu tuh lagi negeri mana gitu. Kalau nggak bisa ngelihat, ya kan, ya sholatnya hadap bumi. Itu kesepakatan pertama. Jadi kiblatnya di mana nih kalau di luar angkasa? Ya udah hadap ke bumi. Ya, kalau bisa kelihatan Ka'bahnya atau negeri Arab kelihatan ya ke situ. Tapi kalau nggak bisa kelihatan, pokoknya menghadap ke bumi sholatnya. Yang kedua, waktu sholatnya gimana? Waktu sholatnya dihitung dari, kalau dari artikel ini, dihitung dari dia berangkat. Ya, dia berangkat, maka hitung aja, karena Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Quran adalah sholatlah di waktu pagi, di waktu ingatlah kepada Allah, zikrullah di waktu pagi, di waktu petang. Ya. Dan akhirnya sholat 5 waktu itu artinya dibagi menjadi 5 jam, ya, dibagi menjadi 12 jam itu, ya kan? Nah itu dihitung sejak keberangkatan. Jadi beliau berangkatnya jam berapa, lalu hitunglah setelah itu nanti sholatnya jam berapa dan seterusnya. Jadi dirunut seperti itu. Akhirnya walhasil beliau ini adalah orang pertama yang membuat buku pedoman cara sholat di luar angkasa, sahabat semua. Buku pedoman cara sholat di luar angkasa. Jadi kalau sahabat semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu-waktu berkunjung ke luar angkasa, ya kita nggak pernah tahu ya, namanya kemungkinan kan Allah mah kun fayakun ya, berangkatkan kita kok umroh dan gitu keluar angkasa gitu ya, sahabat semua, haji terus keluar angkasa, udah ada buku petunjuk sholatnya, ya udah ada. Nah sahabat semuanya, apa yang terkandung dari cerita ini, sahabat? Ya, yang terkandung dari cerita ini adalah hidayah, petunjuk dari Allah diperjuangkan. Sekali lagi, diperjuangkan. Bapak Sukhron ini nggak mau menyerah, sahabat. Beliau ini tahu gitu bahwa dengan kepergiannya ke angkasa luar, dia akan mendapatkan tantangan-tantangan terhadap apa-apa yang akan mengganggu hidayahnya. Tantangan-tantangan yang akan mengganggu waktu sholatnya. Tantangan-tantangan yang akan mungkin mengganggu puasa Ramadannya, saum Ramadannya. Beliau nggak mau. Beliau perjuangkan.
Gimana caranya? Saya tetap menjalankan pekerjaan saya, tapi sholatnya tetap jadi, tetap benar, insya Allah. Nah, sahabat, kalau kita lihat ya kisah ini, betapa seolah-olah kita kok kerdil sekali ya hati kita ya, sahabat. Orang-orang itu memperjuangkan. Contoh-contoh tuh banyak sekali. Ya. Jadi kalau kita melemahkan diri kita sendiri, kalau kita menzolimi diri kita sendiri, ya, dengan cara kita memudahkan, mengentengkan sesuatu yang memberikan resiko kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita membuka ruang ya untuk Allah yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 56 penutupnya itu, dia Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Artinya banyak orang-orang yang nggak mau menerima. Ya. Allah selalu ingatkan dalam banyak firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku tidak pernah menzolimi makhlukku. Nggak pernah. Dan tidak akan Allah menzolimi makhluknya. Nggak pernah dan tidak akan. Yang ada adalah makhluk itu termasuk kita menzolimi diri sendiri. Allah udah bilang ya kan, ini hidayahku yang mahal, yang akan aku berikan kepada yang mau. Lah kita coba-coba nih di sini nih, ya kan, udah dapat petunjuk, melihat arahnya benar, melihat arahnya, sudah tahu, dikasih tahu ke sana dan ke sini, mengabaikan, sampai akhirnya abai-abainya itu menjadi sebuah kebiasaan yang meringankan dia untuk tidak mengikuti petunjuk Allah. Lalu kalau Allah bilang, baiklah kalau gitu engkau bagian yang tidak mau aku kasih petunjuk, salah siapa? Sahabat semuanya. Ya, pantas Allah bilang Allah nggak pernah menzolimi makhluknya, tapi makhluknya atau manusia yang menzolimi dirinya sendiri. Baik, mengingatkan ya sahabat semuanya ya. Nah, insya Allah, coba dalam 2 minggu ke depan, di materi di 2 minggu ke depan, kita akan masuk ke dalam sebuah materi yang lalu bagaimana kita memberikan tameng, membuat ruang, batas-batas ya, menjaga diri kita supaya kita mau memperjuangkan ibadah. Ya, ada resepnya juga sahabat semuanya. Ya, dalam 2 minggu ke depan kita akan bahas tuh insya Allah apa yang disebut dengan benteng-benteng hidayah tadi. Sebenarnya materinya sudah pernah dengar, pasti insya Allah banyak yang dengar. Tapi kita akan coba bahas lagi dengan kata-kata yang lain atau dengan cara yang lain. Kita insya Allah akan bicara mengenai iman, Islam, dan ihsan. Sahabat semuanya, sebagai benteng-benteng hidayah. Sekali lagi, insya Allah, iman, Islam, ihsan. Urutannya demikian ya. Iman, ihsan, maaf ketukar lagi. Iman, Islam, ihsan. Benteng-benteng hidayah. Insya Allah kita bahas dalam 2 minggu ke depan. Ya, mudah-mudahan berdatangan nih, tolong diingatkan kawan-kawannya karena kalau kawan-kawannya yang diingatkan kemudian tergerak hatinya, kemudian bisa mengikuti sampai akhirnya menjaga dirinya untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Insya Allah bisa jadi jariah kita loh. Ya, bisa jadi jariah kita loh, amal-amal ilmu yang bermanfaat ya, jariah. Bisa dibawa pulang tuh insya Allah nanti ya, maksudnya mengerti ya, bawa pulang. Jadi ingatkan kawan-kawannya untuk datang. Ini baru pembukanya. Ya. Kesimpulan hari ini jam 11.27 adalah hidayah mahal sahabat semuanya. Begitu mahalnya maka patut dan wajib diperjuangkan. Karena Allah memilih mereka yang mau menjaga hidayahnya. Allah memilih kepada siapa petunjuknya terserah Allah, tapi Allah maha melihat siapa yang menjaga. Mahalnya dari mana mahalnya? Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran adalah terjemahannya seperti ini, terjemahan bebasnya seperti ini, bahwa mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam neraka, mereka ingin kembali ke dunia untuk bisa berbuat baik.
Mereka-mereka yang sudah masuk ke dalam neraka, yang menzolimi dirinya sendiri ini, sangat ingin keluar dari neraka, dikembalikan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa berbuat baik, bisa memberikan, bisa bisa bikin perbaikan-perbaikan. Sekali-kali kata Allah, firman Allah, sekali-kali mereka tidak akan bisa tebus, mereka tidak bisa akan keluar dari neraka tersebut. Nggak bisa kembali ke dunia. Sekali-kali tidak mungkin, walaupun mereka membayar tebusannya sebesar emas sepenuh bumi, sahabat semua. Kita sering dengar tuh, terutama yang sudah pernah ikut dalam kajiannya guru kami. Sekali-kali nggak bisa kalian keluar dari neraka, bahkan dengan menebus sebesar emas sepenuh bumi. Bumi kita yang sebesar ini, kalau seluruhnya emas, sahabat semuanya, itulah harganya yang bisa kita bayangkan, mahalnya sebuah hidayah. Iman seseorang itu di situ mahalnya. Ya, orang-orang yang nggak mendapat petunjuk, yang tidak mendapat hidayah dari Allah, yang mereka mau menembus sebesar itu saja, Allah tidak kasih. Sahabat semuanya. Ya. Semuanya metafor, ya, semua itu adalah perumpamaan, metafora, ya, perumpamaan. Tetapi dari perumpamaan itu, ya, kita ini bukan orang-orang yang dangkal pikirannya, sahabat. Kita ini orang-orang terpelajar, betul nggak sih? Kita ini orang-orang yang paham gitu dengan istilah-istilah atau dengan perumpamaan. Emas sepenuh bumi itu kan gede, sahabat semuanya. Mahal, itu berarti kan mahal banget gitu, ya. Mahal banget, sahabat semuanya. Ya. Nah, segitulah kira-kira tuh, ya. Allah mau menunjukkan seberapa mahalnya hidayahku, kata Allah, petunjukku itu. Untuk mereka-mereka yang mau memperjuangkan, karena aku lebih tahu, Al-Qasas 56, aku lebih tahu mereka-mereka yang mau menerima hidayahnya. Mereka-mereka yang mau memperjuangkan hidayahnya. Baik, itu kesimpulan hari ini, ya. Perjuangkan hidayah. Hidayah itu mahal, perjuangkan. Hidayah itu mahal, petunjuk Allah itu mahal, perjuangkan. Jaga sahabat. Jaga dirinya, jaga keluarganya. Lalu kalau kita tidak bisa membantu seseorang mendapat hidayah, terus gimana, sahabat? Ya, begini, ya, perjuangkan juga. Ingatkan, jadinya kita adalah bagian dari membawa amanah Allah untuk memperjuangkan Quran. Berikan peringatan. Ajak terus. Jangan berhenti. Jangan karena bilang, oh ya, tadi kan dikatakan Muhammad Rasulullah SAW aja nggak bisa kasih petunjuk. Aku yang kasih petunjuk, Allah yang kasih petunjuk. Begitu kan kalimatnya tadi. Berarti ngapain aku ngasih petunjuk atau nggak aku ngajak-ngajak ke orang lain. Percuma juga aku nggak bisa ngasih petunjuk. Nggak gitu cara kerjanya. Sahabat semuanya. Sebaik-baik suara, ingat, pekerjaan terbaik di dunia, pekerjaan terbaik manusia, dalam salah satu ayat Quran adalah Auzubillahiminasyaitonirrajim, sebaik-baik suara adalah mereka yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diperintahkan tetap sama Allah, ya. Ingat ya, diperintahkan sama Allah, ya, bahwa kita itu wajib mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada siapapun. Ya, nanti hasilnya bimasya Allah, ya, dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah akan pilih. Ya, tapi bukan kita yang milih. Jangan merasa kalau begini nih, sahabat, ya, hati-hati ya. Kalimatnya jelas, Allah yang maha memilih, Allah yang maha tahu, bukan kita. Jadi kalau kita mau berani-berani memilih-milih, baiklah kalau gitu aku itu yang ini ini nggak mau nih, nggak usah lah, aku nggak ajak. Yang itu aku ajak. Yang ini udah jelas dah, dia mah susah, udah jelas dia kafirun, udah nggak usah. Lalu kita berhenti untuk mengajaknya. Itu juga salah, sahabat semuanya. Karena kita tidak diminta untuk berhenti. Yang Allah minta kita untuk berserah diri. Lakukan tugasnya, serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita tutup 11:32 sudah lewat. Kita tutup dengan doa. Sebentar, apakah ada pertanyaan dari yang lain? Sebelum kita tutup, apakah ada yang mau kita diskusikan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Ingat, sekali lagi kesimpulan pada hari ini, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mahal luar biasa. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala perjuangkan dan pelihara.
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, siarkan. Siarkan. Ya, kemana siarkannya? Ke orang-orang terdekat dengan cara yang bermacam-macam. Dengan tingkah laku kita, dengan ucapan kita dan seterusnya. Ya, masing-masing punya tugas, ya, masing-masing punya agenda, masing-masing punya amanah. Gunakan itu semuanya untuk perjuangkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala yang mahal tadi. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bagian dari yang diizinkan, yang Allah pilih untuk mendapatkan petunjuk dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sahabat semuanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis naslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain abada. Ya Allah ya Rabbi yang maha hidup, maha berdiri sendiri, perbaikilah urusan-urusan kami dan berikanlah kami petunjuk-petunjuk-Mu untuk kami bisa menjalankan dengan benar. Rabbi adahilni muthala sidki wa akhrijni muraja sidki waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tunjukkanlah kami ya Allah untuk benar mulainya, untuk benar mengakhirinya, dan berikanlah kekuatan yang menolong kepada kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasuluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat semuanya, terima kasih banyak sudah bersama-sama kita di dalam silaturahim ini. Dalam 2 minggu ke depan, silakan rasakan setiap harinya, setiap kegiatannya. Cobalah apakah itu menjadi bagian dari kita memperjuangkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, perjuangkan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Ajak orang lain untuk berbuat baik, terutama jagalah diri sendiri untuk tetap di dalam jalurnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang harus diperjuangkan dan wajib kita perjuangkan supaya kita insya Allah menjadi bagian yang Allah pilih untuk terus berada di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dalam 2 minggu ke depan kita jumpa, kita lihat, kita pelajari benteng-benteng hidayah itu bagaimana nantinya. Efeknya seperti apa. Sahabat semuanya, mohon maaf lahir batin, tetap sehat, tetap produktif. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam untuk keluarga, salam untuk semua sahabat. Tolong diajak kemari semuanya. Mas Ari, masih ada yang mau disampaikan? Cukup. Mas Ari? Enggak? Oke, baik kalau gitu. Cukup Pak Julio, terima kasih. Oke, baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Julio di semua. Sama-sama, terima kasih. Salam sehat.